Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu doa buka puasa, bahkan yang paling sahih di antara doa buka puasa adalah zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, urat-urat telah basah, dan pahala akan kekal insyaallah. Doa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berbuka dan minum air, kemudian diabadikan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya ini, mengajarkan kepada kita bahwa rasa haus itu hanya sebentar. Ia hilang saat kita berbuka, tetapi pahala puasa akan abadi selamanya. Dalam Syarah Hisnul Muslim dijelaskan, selesai berbuka maka hilanglah rasa haus dan hilanglah kepayahan serta teraihlah pahala. Kepayahan hanya berlangsung sebentar karena akhirnya lenyap dan pergi. Sementara kemudian yang muncul adalah pahala yang banyak, kekal dan abadi. Saat puasa kita merasa lapar, kita merasa haus, tetapi kita mendapatkan pahala. Saat berbuka, Allah cabut rasa lapar kita, Allah cabut rasa haus kita, tetapi Allah tidak mencabut pahala kita. Lapar dan haus hilang, tinggal kenangan, sedangkan pahala akan abadi. Teman-teman semuanya, demikian pula perjuangan kita. Dakwah bil qalam, dakwah dengan pena, dakwah literasi. Apakah menulis setiap hari itu butuh energi? Apakah berorganisasi itu melelahkan? Ya, kadang kita capek, kadang kita lelah. Namun percayalah, itu hanya sementara, sebentar saja. Sedangkan pahalanya akan abadi selamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita mulai dengan niat yang ikhlas. Kita menulis untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berorganisasi untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tujuan kita Allah, lelah kita lelah dan ujungnya adalah jannah. Namun jika tujuan kita dunia, ujungnya nanti kita pasti akan kecewa. Kedua, yang kita tulis dan kita perjuangkan adalah kebenaran. Tujuan yang baik saja tidak cukup. Yang perlu untuk kita lakukan kemudian adalah merealisasikannya dengan cara yang baik. Jika tujuan kita adalah ridha Allah, pastikan apa yang kita tulis sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Jangan menulis sesuatu yang justru membuat lalai dan menjauhkan manusia darinya. Yang ketiga, optimalkan ikhtiar. Sungguh-sungguh dalam bermujahadah. Berjuang pasti ada lelahnya, menulis pasti ada letihnya. Namun kita yakin sebagaimana doa tadi, lelah itu akan hilang, letih itu akan sirna, lalu abadilah pahala. Semakin optimal kita berusaha, semakin sungguh-sungguh kita bermujahadah, insya Allah semakin banyak pahalanya. Imam At-Tabari menulis 40 lembar per hari. Ibnul Jauzi menulis 2000 jilid buku. Imam Syafi'i membagi malamnya menjadi 3 bagian. 1 bagian untuk menulis, 1 bagian untuk istirahat, 1 bagian untuk sholat. Beliau rahimahullah mengatakan, ketika engkau sudah berada di jalan yang benar menuju Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu berlari, maka berlari kecillah. Jika engkau lelah, berjalanlah. Jika itu pun tidak mampu, merangkaklah. Namun jangan pernah berhenti, apalagi berbalik arah. Imam Ahmad bin Hanbal juga demikian. Beliau membagi malamnya untuk menulis kitab, memperbanyak sholat, hanya sekitar 3-4 jam saja jam tidurnya. Siang hari Imam Ahmad nyaris tak bisa istirahat. Beliau berdakwah, mengajar, dan membina umat. Hingga salah seorang murid beliau yang merasa Imam Ahmad tak pernah istirahat bertanya, "Wahai Imam,
kapankah waktunya istirahat? Apa jawaban Imam Ahmad? Beliau menjawab, nanti kita akan istirahat setelah salah satu kaki kita menginjak surga. Masya Allah, jawaban ini laksana cambuk bagi saya yang jam tidurnya masih banyak, yang masih sedikit karyanya, dan terkadang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Saya berharap jawaban Imam Ahmad ini juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya, menjadi inspirasi bagi teman-teman FLP di seluruh Jawa Timur untuk terus bergerak, untuk terus berjuang di medan dakwah literasi ini. Teruslah bergerak hingga kelelahan itu lelah mengikutimu. Teruslah berjuang hingga keletihan itu letih mengejarmu. Teruslah menulis hingga kemalasan itu malas mendekatimu. Terus berdakwah karena lelah kita nanti akan hilang. Lelah kita nanti hanya akan tinggal kenangan. Letih kita akan sirna dimakan oleh waktu dan usia, sedangkan pahala akan kekal abadi di sisinya. Dan semoga kelak kita bersama-sama menuainya di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.